Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alvina Rofiatun Nasihah, Nurfitri Sadida Ipainin, Susi Susanti, dan Nila Haniatun Nikmah akan menjelaskan materi tentang Theoretical Framework and Hypothesis Development. Adapun materi-materi yang akan kita bahas yaitu Theoretical Framework, Variables, How Theory is Generated, dan Hypothesis Development. Pembahasan yang pertama yaitu Theoretical Framework and Hypothesis Development. Untuk sampai pada solusi yang baik untuk masalah, pertama-tama seseorang harus mengidentifikasi masalah dengan benar, dan kemudian variabel yang berkontribusi padanya. Pentingnya melakukan tinjauan pustaka menyeluruh dan melakukan penelitian eksploratif dan induktif sekarang menjadi jelas. Theoretical Framework. Kerangka teoritis mewakili keyakinan kita tentang bagaimana fenomena tertentu atau variabel atau konsep terkait satu sama lain atau model, dan penjelasan mengapa kita percaya bahwa variabel-variabel ini terkait satu sama lain atau teori. Baik model maupun teori mengalir secara logis dari dokumentasi penelitian terdahulu di area masalah. Proses membangun kerangka teori. Yang pertama yaitu memperkenalkan definisi konsep atau variabel dalam model kita. Yang kedua, mengembangkan model konseptual yang memberikan representasi deskripsi dari teori kita. Dan yang ketiga yaitu datang dengan teori yang memberikan penjelasan untuk hubungan antara variabel dalam model kita. Pembahasan yang kedua yaitu variables. Variabel adalah segala sesuatu yang dapat mengambil nilai yang berbeda atau bervariasi. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau pada saat yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Jenis variabel yang pertama yaitu dependent variable, merupakan variabel yang menjadi minat utama peneliti. Dengan kata lain, ialah variabel utama yang cocok untuk diselidiki sebagai faktor yang layak melalui analisis variabel dependent. Jenis variabel yang kedua yaitu independent variable, merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependent, baik secara positif ataupun negatif. Jenis variabel yang selanjutnya yaitu moderating variable, merupakan variabel yang memiliki efek kontingen yang kuat pada hubungan variabel independen dan variabel dependent. Dan variabel yang terakhir yaitu mediating variable atau intervening variable, merupakan variabel yang muncul antara waktu variabel independen mulai beroperasi untuk mempengaruhi variabel dependen dan waktu dampaknya dirasakan di atasnya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang how theory is generated. Di dalam pembahasan kali ini dijelaskan bahwasannya kerangka teoritis merupakan langkah yang penting dalam proses penelitian. Hubungan tinjauan pustaka dengan kerangka teoritis memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan penelitian. Selanjutnya, kerangka teoritis yang baik adalah dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan variabel penting dalam situasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, menjelaskan interkoneksi antara variabel-variabel yang digunakan, baik antara hubungan variabel independen, variabel dependen, dan sebagainya. Tiga fitur dasar yang harus dimasukkan dalam kerangka teoritis. Yang pertama, variabel yang dianggap relevan dengan penelitian harus didefinisikan dengan jelas.
Kemudian yang kedua, sebuah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel dalam model harus diberikan. Dan yang ketiga, harus ada penjelasan yang jelas mengapa kita mengharapkan hubungan ini ada. Kerangka teoritis yang kita pakai harus bisa menjelaskan hubungan antara variabel dalam penelitian kita dengan teori yang kita gunakan. Jika sifat dan arah hubungan dapat diteorikan berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, maka harus ada subjek terhadap gagasan dari penelitian yang kita buat. Sehingga teori yang kita gunakan dengan variabel yang kita berikan harus ada indikasi hubungan, baik hubungan positif, negatif, ataupun linear maupun non-linear. Dari kerangka teori tersebut, kemudian dapat dikembangkan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji apakah teori yang dirumuskan itu valid atau tidak. Selanjutnya yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Dalam konteks penelitian terapan, kita tidak perlu menemukan teori baru setiap kali melakukan proyek penelitian, akan tetapi menerapkan teori yang sudah ada. Sedangkan dalam konteks penelitian dasar, kita perlu memberikan kontribusi pada teori dan model yang ada. Tidak selalu menggunakan teori atau penjelasan yang sudah ada kemudian dihubungkan dengan antar variabel. Akan tetapi, kita juga perlu menyantumkan ide ataupun wawasan dari kita sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu hipotesis development. Setelah kita mengidentifikasi variabel penting dalam suatu situasi dan menetapkan hubungan di antara mereka melalui penalaran logis dalam kerangka teoritis, kita perlu menguji apakah hubungan yang telah diteorikan memang benar. Dengan menguji hubungan ini secara ilmiah melalui analisis statistik yang tepat dalam penelitian kuantitatif atau melalui analisis kasus negatif dalam penelitian kualitatif, kita dapat memperoleh informasi tentang hubungan antara variabel-variabel yang kita gunakan. Kemudian hasil tes ini akan memberikan petunjuk tentang apa yang bisa diubah dalam situasi untuk memecahkan masalah. Merumuskan pernyataan yang dapat diuji seperti itu disebut pengembangan hipotesis. Kemudian apa itu hipotesis? Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diduga secara logis antara dua atau lebih variabel yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang dapat diuji. Hipotesis diturunkan dari teori yang menjadi dasar model konseptual dan seringkali bersifat relasional. Statement of hypothesis format di then statement, bahwasannya hipotesis juga dapat menguji apakah ada perbedaan antara dua kelompok sehubungan dengan variabel apapun. Kemudian hipotesis itu dapat ditetapkan dengan sebagai proporsi atau bentuk pernyataan jika maka. Contoh, jika remaja putri lebih sering terpapar gambar model kurus dalam iklan, maka mereka akan lebih cenderung mengungkapkan ketidakpuasan terhadap berat badan mereka. Kemudian selanjutnya directional hypothesis yang menjelaskan tentang hubungan antara dua variabel atau membandingkan dua kelompok menggunakan istilah positif, negatif, lebih dari, kurang dari, dan sejenisnya. Contoh, arah hubungan antar variabel positif atau negatif. Semakin besar stres yang dialami dalam pekerjaan, maka semakin rendah kepuasan kerja karyawan. Kemudian contoh dari variabel menggunakan lebih dari atau kurang dari. Wanita lebih termotivasi daripada pria. Dalam contoh ini terdapat kata lebih dari, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai non-directional hypothesis, yang berarti hipotesis tak terarah. Hipotesis tak terarah adalah hipotesis yang diajukan oleh peneliti
di mana peneliti belum dapat secara tegas merumuskan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis tak terarah dirumuskan baik karena hubungan atau perbedaan belum pernah dieksplorasi, dan karenanya tidak ada dasar untuk menunjukkan arah, atau karena ada temuan yang bertentangan dalam studi penelitian sebelumnya pada variabel. Contohnya, ada perbedaan antara nilai etos kerja karyawan di Amerika Serikat dengan Asia. Selanjutnya, penjelasan mengenai hipotesis nol, atau bisa disebut juga dengan hipotesis nihil. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara dua variabel, yakni variabel independen dengan variabel dependen, atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua kelompok. Hipotesis ini dibuat dengan tujuan untuk ditolak guna mendukung hipotesis alternatif. Ketika digunakan, hipotesis nol dianggap benar sampai ada bukti statistik dalam bentuk uji hipotesis yang menunjukkan sebaliknya. Jadi, ketika sudah ada bukti uji hipotesis yang menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara dua variabel, yaitu variabel independen dengan variabel dependen, maka hal itu akan membantah pernyataan dari hipotesis nol. Selanjutnya, penjelasan mengenai alternatif hipotesis atau hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif merupakan kebalikan dari hipotesis nol atau hipotesis nihil, di mana dalam hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara dua variabel, yaitu variabel dependen dengan variabel independen. Sedangkan dalam hipotesis alternatif menyatakan bahwa adanya hubungan atau pengaruh antara dua variabel, yaitu variabel independen dengan variabel dependen. Jika kita menolak hipotesis nol, maka semua hipotesis alternatif yang diizinkan terkait dengan hubungan tertentu yang diuji dapat didukung. Selain itu, hal ini merupakan teori yang memungkinkan kita untuk percaya pada hipotesis alternatif yang dihasilkan dalam penyelidikan penelitian tertentu. Kemudian, setelah merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, maka uji statistik yang sesuai dapat diterapkan. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah yang dilakukan dalam menguji hipotesis? Dalam menguji suatu hipotesis, terdapat 4 langkah yang harus dilakukan. Langkah yang pertama, menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Langkah yang kedua, pilihlah uji statistik yang sesuai. Hal ini tergantung pada apakah data yang dikumpulkan bersifat parametrik atau non-parametrik. Langkah yang ketiga, tentukan tingkat signifikansi yang diinginkan. Langkah yang terakhir, lihat apakah hasil keluaran dari analisis komputer menunjukkan bahwa tingkat signifikansi terpenuhi. Baik, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai materi Theoretical Framework and Hypothesis Development. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.